Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, Ibunda Endang. Yang terhormat Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 serta karyawan dan staf SDN Lenteng Agung 05 Pagi, dan sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan putra putri, siswa dan siswi SDN Lenteng Agung 05 Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta anugerahnya sehingga pada hari ini di Jumat yang mulia ini, insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti yang akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah Jumat ini kita sudah memasuki Jumat pertama pada masa PSBB yang kedua. Semoga dengan adanya PSBB yang kedua ini kita semua lebih disiplin lagi dalam menjaga protokol kesehatan. Dan semoga wabah ini lekas berlalu dan kita dapat mengakhiri ujian ini dengan sangat baik. Amin. Anak-anakku yang sangat Ibu sayangi dan Ibu cintai, di Jumat ini kegiatannya insya Allah kita lakukan dengan amalan-amalan yang dapat dijadikan sebagai amal ibadah ya nak. Salah satunya kita akan melaksanakan yang namanya Jumat bersih. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan bersih-bersih baik itu dalam dirinya ataupun lingkungannya. Yang kedua, nanti anak-anak boleh mendengarkan kultum ini atau sholat duha terlebih dahulu dan mengaji baru mendengarkan kultum. Nanti dilakukan yang senyamannya untuk anak-anak saja. Adapun materi kultum hari ini, Ibu akan sedikit membahas mengenai surat Al-Asr. Nah, insya Allah anak-anak sudah hafal ya, dimana surat Al-Asr ini merupakan surat yang ke-103, surat yang diturunkan di Mekah, makanya namanya surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, anak-anak pasti semua sudah hafal ya, di mana surat Al-Asr ini merupakan penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan waktu. Kita akan berada dalam kerugian karena jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Namun sebaliknya, ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, insya Allah kita dapat menjadi orang-orang yang tidak merugi. Nah, surat ini merupakan surat teguran pada orang-orang Quraisy yang suka mengaitkan waktu dengan keberuntungan. Jadi pada zaman dahulu itu orang-orang Quraisy itu suka mengaitkan, misalnya ketika ada kejadian-kejadian tertentu, nah ini dikaitkan ini merupakan keberuntungan ya, padahal keberuntungan itu didapat apabila kita sendiri bisa memanfaatkan yang namanya waktu. Adapun sayang, di sini ada 4 golongan yang Allah pecamkan dia tidak akan merugi. Siapa dia? Illal ladzina aman, yaitu orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang beriman. Beriman itu adalah orang-orang yang percaya terhadap kekuasaan Allah. Wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Mudah-mudahan kita juga semua termaksud. Contohnya apa? Melakukan kebaikan-kebaikan di
di muka bumi ini, tidak merusak, mengerjakan amal-amal soleh, ya, belajar, membantu orang tua, itu merupakan amal-amal kebajikan. Yang ketiga, kita diminta untuk saling menasehati di dalam kesabaran dan juga saling menasehati di dalam kebenaran. Nah, ini kan musim PSBB. Anak-anak kan diminta untuk disiplin di rumah. Nah, silakan nih. Jadi ketika melihat temannya masih ada yang berkeliaran main, nah kalian boleh menasehatinya, teman-teman jangan berkeliaran, yuk kita di rumah aja. Atau misalnya kalian melihat teman kalian tidak menggunakan masker, nah ini kalian bisa ingatkan, ya, untuk menggunakan masker dengan baik. Ini adalah salah satu contoh menasehati dalam kebaikan. Bagaimana kalau untuk contoh menasihati dalam kesabaran? Contohnya misalnya teman kamu ada yang mendapat musibah. Nah, kita menasihati, sabar ya kawan, insya Allah semuanya cepat berlalu. Nah, ini adalah contoh menasihati dalam kesabaran. Semoga kita semua termasuk ke dalam 4 golongan yang tidak merugi, yakni adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menasehati dalam kebenaran, dan orang yang menasehati dalam kesabaran. Itu saja kultum yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga sedikitnya ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.